Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niswati Basana dari kelas P127. Saya di sini akan menjelaskan resume tentang perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Berikut adalah ringkasan dari poin-poin beserta contohnya. Nomor 1, perkembangan emosional. Perkembangan emosional adalah reaksi perasaan yang kompleks mencakup kebahagiaan, ketakutan, kemarahan, dan sebagainya yang mempengaruhi interaksi anak dengan lingkungannya. Karena setiap anak pasti memiliki perasaan yang berbeda selama masa pelajaran. Contohnya, anak yang pertama kali masuk sekolah pasti merasa canggung dan belum nyaman bersama dengan teman barunya, yang biasanya di rumah hanya bermain bersama ibu, ayah, dan teman-temannya. Ketika masuk sekolah dan harus beradaptasi terhadap lingkungannya, dan dia juga harus memulai pelajaran baru yang diberikan oleh guru, sehingga sebagai seorang guru harus memahami perasaan peserta didik di sekolah. Yang kedua, perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini mengacu pada kemampuan anak untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial. Perkembangan ini memerlukan interaksi dengan orang lain yang membantu anak menyesuaikan diri dengan norma sosial dan budaya. Karena manusia adalah makhluk sosial yang berarti manusia membutuhkan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Misalnya, anak yang bermain bersama teman-temannya belajar untuk berbagi dan bekerja sama. Dari hal itu, anak mulai mengenal interaksi bersama orang lain dan mulai bisa belajar dari lingkungannya bahwa setiap anak membutuhkan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Baik, di sini contoh lain dari contoh perkembangan sosial adalah pada saat anak mendapatkan makanan dari petugas puskesmas atau dari pemerintah desa, yang mana pada makanan tersebut berjumlah 30 bungkus, dan anak pada kelas tersebut juga berjumlah 30 siswa. Lalu guru akan mempersilahkan untuk mengambil bagiannya masing-masing. Ayo ambil ya makanan satu-satu ya. Terkadang ada anak yang ingin mendapatkan bagian lebih, sehingga anak yang lain tidak mendapatkan bagian. Maka guru akan bertanya pada murid yang mengambil bagian lebih itu, dan guru juga akan menjelaskan bahwa kita tidak boleh mengambil bagian yang bukan milik kita. Kasihan kan kepada anak yang tidak memperoleh bagian tersebut. Yang ketiga, spiritual. Perkembangan spiritual terkait dengan pemahaman anak terhadap nilai-nilai religius dan kehidupan spiritual yang lebih mendalam. Kita harus mengenal nilai-nilai religius anak sejak dini, sebab hal itu akan mempengaruhi perkembangan intelektual dan sosial anak. Dalam agama Islam, kita dapat memulai dengan mengenalkan doa sehari-hari, praktek keagamaan seperti praktek sholat, praktek wudhu, dan praktek wudhu ya. Biasanya kita di TK sudah membiasakan seperti itu. Terus memberikan sebuah cerita, film atau dongeng tentang para nabi dan rasul. Dari hal itu, anak akan mulai terbiasa melakukan kegiatan keagamaan, sehingga perkembangan spiritual anak terus berkembang dengan baik. Dari modul ini, kita juga menyebutkan peran lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam membentuk perkembangan ini, guru dan orang tua diharapkan bekerja sama untuk mendukung perkembangan emosi, sosial, dan spiritual anak melalui pendekatan